Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita. Pada hari ini kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biar ini menjadi momen yang indah buat kita, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia menjanjikan menyediakan tempat buat kita di surga. Dan biarlah kita semua tetap menanti-nantikan saatnya Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang ada ini adalah hidup yang oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan.
mengurapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Tanda syukur kami kepada-Mu Bapa atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lalui Tuhan, itu semua semata karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, baik melalui live streaming Tuhan maupun yang ada di sini Tuhan, kiranya memberkati kami semua, menyatakan kuasa-Mu, lawatan-Mu untuk kami semua Tuhan. Berkati jaringan yang akan kami pergunakan Tuhan. Berkati semua firman Tuhan yang akan disampaikan, biar itu sampai kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, yang akan terus membangun iman kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah jadi seturut mau dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memberikan kita kuasa melalui kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita akan dijadikan manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang berjalan di dalam kehendak Allah. Mari kita nyanyikan pujian, Ku diberi kuasa. Ku
teruskan pujian kita. Thank
Yesus melalui Injil Yohanes 14 ayat 16, dia katakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan yang serba suka dan tidak menentu, membuat kita sadar bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan mampu, kita akan tersesat. Roh Kudus yang dianugerahkan buat kita semua sebagai penolong kita, menghibur kita, kekuatan kita, itulah yang akan menyertai kita dan memampukan kita melalui hari kita demi hari. Biar kita nyanyikan pujian ini yang menyadarkan kita bahwa tidak sedetik pun kita terlepas dari pertolongan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mungkin dalam pemandangan kita, Tuhan tidak melakukan apa-apa, tapi melalui kondisi yang sekarang ini, kita percaya Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat kita. Akan kita nyanyikan pujian ini, dan kita merenung-renungkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu, namun Dia senantiasa hadir buat kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan
semua boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dan siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, pertolongan, bimbingan, pemeliharaan, kekuatan yang Tuhan beri, yang walaupun kenyataannya sampai pada pagi hari ini kita sebagai umat Tuhan belum bisa berkumpul bersama-sama sebagaimana harusnya dalam memperingati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan tepatnya pada hari ini, tanggal 21 Mei tahun 2020 adalah hari untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kenaikan dan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan pengetahuan yang memadai itulah maka kita pasti bisa bertahan menghadapi situasi dunia yang berubah-ubah dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa melaksanakan ibadah kita walaupun terpisah, tetapi kehadiran Tuhan tidak menghalangi keterpisahan kita dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah kita. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Untuk itu saya mengajak kita untuk belajar firman Allah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Sama-sama kita membacanya pada bilangan yang ketiga. Kenaikan Yesus 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Itulah firman Allah yang ingin kita pelajari bersama-sama, renungkan bersama-sama di dalam menjalani kehidupan kita ke depan, seberapa lama lagi Tuhan kehendaki. Kalau kita membaca ketika itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota mendekati kota Betania. Dan sementara itu Alkitab mengatakan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Berkat itu tidak saja terdiri dari materi, tetapi berkat itu juga menyangkut pada kehidupan rohani masing-masing. Sebab Yesus tahu sepeninggal dia naik ke surga, murid itu akan mengalami banyak hal yang dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu mengatasinya. Maka Tuhan memandang perlu memberkati mereka sementara persiapan untuk ia terangkat dari tengah-tengah mereka. Dan buktinya mereka semua bersuka cita menyembah Tuhan, dan dikatakan terakhir tadi senantiasa memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, biasanya kalau berbicara tentang perpisahan, sebab kenaikan Tuhan Yesus itu berarti Yesus berpisah dengan mereka untuk pergi ke surga dengan tujuan yang pasti. Dan tujuan itu menyangkut kehidupan para muridnya dan juga pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap perpisahan baik untuk sementara maupun selamanya pasti disertai air mata. Namun perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak disertai air mata. Alkitab tadi kita baca dan berkata, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Ayat 52. Inilah langkah iman yang perlu kita teladani, karena hidup manusia banyak diwarnai perpisahan. Setiap perpisahan tidak boleh menggeser sukacita anak Tuhan, karena sukacita anak Tuhan menurut firman Allah adalah sukacita yang abadi. Bapak, Ibu, Saudara, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya, orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janji-janjinya. Kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janji-janjinya. Ini yang membuat kita tahan bersukacita dalam situasi yang tidak berubah, yang berubah-ubah dari hari ke hari. Bapak, Ibu, Saudara, maka kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memastikan kita untuk dapat menghadap hadirat Allah dengan hati yang berani. Ayat 50 sampai 53 yang saya ulangi. Kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memastikan kita untuk dapat menghadap hadirat Allah dengan hati yang berani. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan
kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan saudara, tempat itu disebut tahta kasih karunia karena dari tahta itu mengalir kasih. Dari tahta itu turun pertolongan. Dari tahta itu mengalir kemurahan. Dari tahta itu mengalir pengampunan. Dari tahta itu mengalir kuasa rohani. Dari tahta itu mengalir pencurahan Roh Kudus. Dan semua yang kita perlukan daripada Allah. Kita dalam menjalani hidup ini memerlukan kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita menjadi bulan-bulanan dari kuasa kegelapan. Alkitab mencatat, karena kasih sudah mulai tawar, maka dosa semakin memuncak, kejahatan semakin bertambah-tambah. Kita memerlukan kasih, dan kasih itu kita terima dari takhta Allah. Kita membutuhkan pertolongan dalam menjalani hidup ini. Kita membutuhkan kemurahan, kita membutuhkan pengampunan, sebab setiap kali, seringkali kita sadar atau tidak telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan yang Maha Tahu, dan ketika kita datang menghadap takhtanya, maka pengampunan turun atas kita. Sebab kalau tidak ada pengampunan, maka binasalah kita semuanya. Dari tahta itu kita menerima kuasa rohani untuk bertumbuh menuju kepada kedewasaan sempurna. Bahkan Alkitab mengatakan serupa segambar dengan Dia. Dan masih banyak lagi yang kita perlukan yang tidak mungkin kita terangkan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Haleluya. Kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memberikan kepastian, ya, memberikan kepastian bahwa Roh Kudus dicurahkan atas orang yang menaati perintah. Kita butuh Roh Kudus. Firman Allah berkata, bukan karena gagah, bukan karena keberanian, bukan karena kepasihan seseorang berbicara, tetapi hanya oleh Roh Tuhan. Sebab Roh Kudus yang diutus itu akan mengajar kita hal-hal yang benar, yang patut kita pikirkan dan lakukan dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus mengingatkan kita, sebab memang kita cenderung lupa atas apa yang sudah Tuhan nasihatkan, sampaikan kepada kita. Dan Roh Kudus menarik kita ke dalam segala kebenaran Allah. Sungguh luar biasa. Roh Kudus belum turun sebab Yesus belum dipermuliakan. Maka sejak Yesus naik ke surga itu merupakan persiapan. Roh Kudus dicurahkan dan gereja berdiri di permukaan bumi ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Roh Kudus, yakni penghibur itu, diutus Tuhan Yesus. Inilah karunia terpenting dan terbesar yang diberikan kepada orang-orang saleh yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada contoh di dalam perjanjian lama bagaimana Allah berkarya melalui Roh-Nya. Tak kala Yosafat menghadapi persoalan, ada 3 pasukan besar yang sudah mengepung kerajaannya. Secara manusia, ia pasti di pihak yang kalah. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Yosafat mengumpulkan jemaat, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak untuk berdoa. Sementara mereka berdoa, Roh Kudus beracara.
menunjukkan apa yang mereka harus lakukan untuk memenangkan peperangan itu. Apa yang mereka harus kerjakan untuk terlepas dari persoalan yang sedang mengancam mereka saat itu. Roh Kudus memberitahu bentuk paduan suara dan mereka harus ada di garis paling depan. Dan Yosafat melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan melalui rohnya, maka kemenangan demi kemenangan terjadi di depannya. Demikian dengan kita. Kita sedang menghadapi situasi yang menggelisahkan, yaitu COVID-19. Tetapi kita belum tahu di masa yang akan datang persoalan masalah apa lagi yang akan terjadi. Tapi apapun yang terjadi, maka seperti nyanyian kita tadi, selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Pemeliharaan perhatian Tuhan bagi gerejanya, bagi orang-orang yang percaya dan setia kepada-Nya. Kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memberi pengharapan. Garis bawahi, memberi pengharapan kepada kita untuk mendapat tubuh yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54 berbicara tentang itu. Bahwa tubuh yang tidak dapat binasa lagi itu akan serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan semua manusia pasti mati. Dan kematian itulah yang memisahkan tubuh daripada jiwa. Tubuhnya kembali kepada tanah seperti semula, tapi jiwanya akan kembali kepada Allah yang. Tetapi pada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, Maranatha, Dia akan datang di awan-awan. Maka dengan kuasanya, orang-orang yang mati dalam kuburan, yang mati di dalam Tuhan lebih dahulu bangkit. Tapi bangkit bukan dengan seperti tubuh kita yang ada sekarang, yang ada darah, dan kalau tergores bisa keluar darah dan rasa sakit. Tapi tubuh kebangkitan itu adalah sama dengan tubuh kebangkitan Yesus. Orang yang mati di laut, di sungai, orang yang terbakar, Tuhan bilang laut mengeluarkan orang matinya, api mengeluarkan orang matinya, dan kita yang masih hidup sampai saat itu akan diubahkan sekejap mata untuk mendapatkan tubuh kebangkitan sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini jaminan. Makanya kita tidak ada lagi, orang Kristen tidak lagi diajarkan berdoa buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada lagi. Hubungan sudah putus dengan orang yang sudah meninggal dunia. Paling-paling yang kita bisa ingat jasanya orang itu. Sebab begitu napas manusia itu ditarik, maka tubuhnya kembali kepada tanah seperti semula. Ia sudah disimpan untuk nanti diberikan tempat sesuai dengan imannya dan apa yang dikerjakan di bumi. Haleluya. Ini pengharapan kita semua. Walaupun tubuh kita ini kembali kepada tanah, tetapi kita akan menerima tubuh kebangkitan Yesus dan untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memberikan kepastian bahwa orang Kristen mendapat tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa, yang serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus Yesus. Haleluya.
kenaikan dan kemuliaan Kristus Yesus menentukan ia menjadi kepala atas sesuatu dalam jemaat. Kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaannya menentukan bahwa dia adalah kepala atas segala sesuatu dan juga jemaatnya. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah Yesus Kristus oleh karena ia adalah kepala jemaat dan segala sesuatu yang ada. Efesus pasal 1 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Yesus adalah kepala gereja, dan patutlah dia menerima pengagungan, peninggian, pemuliaan dalam hidup yang ada ini kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan kedatangannya kembali untuk menjemput umatnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan yang ia rencanakan. Kalau Tuhan tidak kembali, maka sia-sialah iman dan pelayanan. Kalau Tuhan juga tidak naik ke sorga, sia-sialah jerih lelah kita di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di awal saya sampaikan tadi, setiap perpisahan baik untuk sementara maupun selamanya selalu ditandai dengan air mata. Namun perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak disertai air mata. Perpisahan adalah masalah semua orang. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun bentuk yang sedang kita hadapi, itu menurut firman Allah biasa. Hanya kita yang mengatakan itu luar biasa, ya. Tapi Tuhan yang mengerti sejauh mana kekuatan kemampuan manusia, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan ia dicobai lebih dari kekuatan yang ada padanya. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah supaya kita menaik dalam kehidupan menuju pada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Yohanes 16 ayat 33 bagian B mengatakan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebelum segala sesuatu yang terjadi dan diperhadapkan kepada kita, sebenarnya sudah diperhadapkan lebih dahulu kepadanya, dan ia sudah mengalahkan. Kenapa? Karena segala kuasa telah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah kehidupan dialami Tuhan Yesus Kristus tak kala dia ada di bumi ini. Masalah kehidupan dialami para nabi, masalah kehidupan dialami para rasul, dan masalah kehidupan dialami para pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11.
Allah itu setia. Itu kata firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dengan tegas Roh Kudus menyatakan bahwa Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap masalah. Tuhan menyediakan bagi umatnya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap masalah. Itu sebabnya tadi sebelum Yesus terangkat, dia memberkati murid-muridnya, dan berkat yang diberikan itu terbukti. Mereka tidak menangis, mereka bersukacita, dan mereka senantiasa memuliakan Allah di bait Allah. Luar biasa. Mohonkanlah berkat Tuhan ini, bukan berkat jasmania saja yang kita perlukan, tapi berkat-berkat rohani, supaya kita kuat dan bisa meneladani iman yang telah ada pada murid-muridnya ketika kenaikan itu terjadi. Haleluya. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua hal. Yang pertama, Dia tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebab Dia kenal kita, Dia tahu siapa kita. Dia mengerti batas kemampuan yang ada pada Dia. Tidak akan membiarkan. Ya. Si pencoba itu adalah iblis, tapi dia pegang peranan. Ya. Jangan kita mengatakan kita dicobai oleh Allah. Ya. Kamus Alkitab tidak mengatakan seperti itu, tapi iblis yang mencobai kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan si pencoba itu mencoba kita, menguji kita lebih dari kekuatan yang ada pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama dengan setiap pencobaan, Dia akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya menghadapi perpisahan tanpa air mata? Karena saya katakan tadi, perpisahan itu adalah masalah semua orang. Ya. Perpisahan itu tidak hanya perpisahan antara satu dengan yang lain, tapi banyak hal yang berkaitan dengan kalimat perpisahan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tidak mencintai apapun atau siapapun melebihi Tuhan. Ya. Tidak mencintai apapun atau siapapun melebihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Kalau kita tidak mau mengalami perpisahan dengan air mata, karena perpisahan ini merupakan masalah dalam bentuk yang saya sudah sampaikan tadi, maka hal yang pertama, jangan mencintai apapun, siapapun lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Yang kedua, menyadari bahwa apapun yang terjadi masuk dalam rencana Allah yang baik. Ya. Apapun yang terjadi, menurut kita kurang baik, tapi menurut Allah itu baik. Tuhan berkata kepada Yeremia mengenai bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel. Dia bilang, aku tahu rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan.
Dia tahu. Logika manusia dibuang ke Babel, itu berarti menyengsarakan mereka. Tetapi justru di sana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Daniel yang tidak pernah berpikir dia diangkat menjadi menteri, akhirnya diangkat. Begitu yang lain. Esther yang tidak pernah berpikir untuk menjadi permaisuri raja, dia diangkat. Sungguh, apapun yang terjadi dalam hidup kita masuk dalam rencana Allah yang baik. Makanya Paulus sinyalir ayat itu. Kita tahu sekarang segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, menghargai wibawa Allah, kekuasaan Allah atas alam semesta ini dan atas setiap orang yang ada di bumi ini, apalagi umat yang percaya kepada-Nya. Mazmur 25 ayat yang kedua mengatakan itu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Allah bisa, mampu merahasiakan sesuatu, dan Allah bisa membuka rahasia-rahasia itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tugas raja tadi menyelidiki untuk mengetahui. Alangkah mulianya, alangkah baiknya, alangkah bijaksananya kalau kita memberi waktu itu menyelidiki rahasia-rahasia Allah dan meminta Tuhan membukakan itu bagi kita. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, tidak bimbang dan ragu terhadap Allah. Ya. Tidak bimbang dan ragu terhadap Allah. Mari saya minta kita baca dulu Bilangan pasal 14 ayat 11. Bilangan pasal 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Perhatikan. Kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu menista Allah. Menyakiti hati Allah. Makanya saya bilang yang keempat tadi, tidak bimbang dan ragu terhadap Allah. Janjinya iya dan amin. Maka dia bilang kepada, berapa lama lagi umatku ini? Mereka sudah lihat bagaimana aku membela laut Teberau menjadi dua supaya mereka bisa lepas. Bagaimana aku menghentikan sungai Yordan supaya mereka bisa melewati dengan baik. Belum lagi yang lain, baru saja mereka. Tapi mereka sudah mulai ragu akan kehadiran pertolongan Tuhan. Sebabnya hamba Allah itu menasihatkan orang yang bimbang jangan harap mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Orang yang bimbang keadaannya seperti laut yang diombang-ambingkan kemana. Orang yang bimbang tidak akan tenang hatinya. Mari kita perangi, kita buang kebimbangan itu dalam persoalan masalah apapun yang sedang ada, termasuk COVID-19 yang sedang terjadi di bangsa ini, sedang terjadi di muka bumi ini. Kita sebagai umat Tuhan berdoa, percaya kepada Tuhan bahwa satu saat oleh pertolongan kasih Tuhan COVID-19 akan berakhir dan kita semua boleh membenahi kembali
apa yang dirugikan oleh COVID. Kita kembali beribadah seperti halnya pada hari ini kita harus bersama-sama. Percaya kepada Allah artinya menerima segala sesuatu yang dikatakan olehnya sebagai benar dan bertindak sesuai dengannya, menambatkan hidup kita pada janji-janjinya, mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Itu artinya percaya. Adanya iman membuat kita diterima Allah dan diperhitungkan benar di hadapannya. Karena semua manusia nanti akan menghadap pengadilan Tuhan untuk memberikan keputusan terakhir. Tetapi orang-orang yang beriman kepadanya dan setia kepadanya akan menerima dan masuk dalam kemuliaan Allah, sama seperti Kristus ada dalam kemuliaannya. Kiranya peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menambah iman, pengharapan kita, keyakinan kita, menghilangkan mungkin ada selama ini keraguan-raguan, kebimbangan menyangkut pada COVID-19. Tetapi mari sebagai orang beriman kita yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang punya kuasa dan yang sudah diberikan kepada gereja sebagai kepala dan juga atas segala sesuatu yang ada di bumi. Mari kita muliakan Dia dengan hidup yang ada dan dengan segala wibawa yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Kita nyanyikan nyanyian ini untuk meresponi firman Allah.
apapun yang sedang terjadi. Itu adalah masuk dalam rencana Tuhan yang baik. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan yang ada pada kita. Rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita kuatkan, teguhkan iman kepada Dia dan janji-janjinya. Maka oleh pertolongan Tuhan yang mengalir, yang tersedia, Dia memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup berkemenangan sampai Dia datang menjemput kita. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Nanti hambanya Saudara Edward yang berdoa syafaat untuk kita semua. Engkau yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang layak kami agungkan dalam kehidupan kami. Engkau yang layak kami sembah dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami mau menghitung-hitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari kami walaupun dalam suasana yang seperti ini, Tuhan. Di sini kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami yang penuh dengan ketakutan itu, Tuhan. Tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan perbedaan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami tetap terpelihara, kami tetap mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tetap mengalami pertolongan Tuhan. Kami tetap mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian itu, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami masih diperkenankan Tuhan ada di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini boleh menguatkan kami, Tuhan, dalam menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, Tuhan. Sebagaimana murid ketika mereka melihat Engkau naik, Tuhan, mereka pulang dengan sukacita. Mereka menantikan Engkau dengan penuh sukacita, dengan pengharapan bahwa Tuhan datang untuk menjemput mereka semua. Tolong
kami Tuhan dalam menantikan datang kepada kali yang kedua Tuhan. Kami belajar terus membenahi diri kami Tuhan. Kami boleh memisahkan diri kami dari hal-hal yang tidak baik, memisahkan daripada hal-hal yang menghalangi kami berjumpa dengan Tuhan, memisahkan dari segala hal-hal yang membuat Engkau berduka cita, memisahkan diri daripada hal-hal yang membuat Engkau marah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merindu Bapa di surga, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Biarlah apa yang dialami oleh murid-murid-Mu Tuhan, mereka tidak bersedih berpisah dengan Engkau, tapi mereka diikuti dengan sukacita. Karena Engkau menyediakan tempat bagi kami di sana. Engkau menyediakan tempat bagi kami umat-umat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya Engkau berjanji bahwa Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami dalam menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih, kami bangga, kami bahagia memiliki Engkau. Kami bangga bisa menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, dan kami sudah menikmati, merasakan mujizat dan kuasa dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Ini merupakan hari yang spesial bagi kami, karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjawab doa kami, Engkau sudah menjawab pergumulan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sudah memanggil, menempatkan dia di tempat ini sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk melayani kami umat-Mu di tempat ini. Doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang memiliki pekerjaan dan pelayanan di Tuhan. Engkau yang sudah memberikan dia kesempatan untuk melayani. Engkau doa kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan imannya Tuhan, dan dia boleh menyelesaikan semua pertandingannya dengan baik Tuhan. Dan oleh kekuatan Tuhan, Engkau boleh membawa kami Tuhan menjadi umat-umat yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati nikah rumah tangganya, berkati kesehatannya dalam nama Yesus Tuhan. Mereka dalam perlindungan kasih setia Tuhan siang dan malam. Mereka suami istri mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan kami yang di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang tetap setia di dalam Engkau Tuhan, umat-umat yang kuat, yang militan di dalam Engkau Tuhan, di dalam menantikan Engkau datang pada kali yang kedua. Dan itu janji firman-Mu, sebagaimana kami melihat yang mereka naik, Bapak juga melihat bagaimana Engkau turun di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pagi hari ini kami akan umat-Mu yang dalam keadaan yang sakit. Di antara Ibu Yok dan Moranai Tuhan, yang bersama di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengenal apa yang dia derita saat ini, melebihi kami, melebihi dokter. Karena itu kami menghadap kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Jamah dan pulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkata penyakit kami layak ditanggungnya. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Tuhan kami sudah sembuh. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjamah Ibu Yongtan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menjamah gula darahnya Tuhan, tekanannya, ginjalnya Engkau berjamah Tuhan, sehingga dia boleh secepatnya keluar bersama-sama kami memuliakan dan berkumpul dengan keluarga besarnya. Terima kasih banyak Bapa dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pembangunan gereja dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberkati. Engkau punya banyak cara untuk memberkati kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami percaya Engkau akan melanjutkan itu terus Tuhan, sampai bangunannya selesai dengan sempurna. Kami boleh pakai untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersepakat bersehati menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami yang kami cintai Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, suku-suku bangsa yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Engkau akan memperbaiki bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Mereka yang selama ini suam-suam buku Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka akan datang berseru kepada Tuhan.
Terima kasih, berkatilah pemerintah kami dalam menangani masalah ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melewati semua dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berikan kami umat-Mu juga bekerja sama dengan pemerintah kami untuk melakukan, melaksanakan apa yang merupakan himbauan dari pemerintah kami. Kami bekerja sama Tuhan untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di bangsa kami ini. Demikian kami berdoa bagi kota kami Nunukan. Sekali kami mengangkat tangan kami berdoa memberkati kota kami dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah kota Nunukan, diberkatilah pemerintahan kami, Ibu Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan siapa yang paling rendah, bahkan seluruh umat-Mu di kota ini, seluruh masyarakat di kota ini dalam nama Yesus Tuhan. Segala pasien COVID yang ada di rumah sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, untuk menjamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan terus boleh menikmati segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan tanda syukur kami karena kebaikan Tuhan di depan kami. Kuduskan hidup kami, kuduskan persembahan kami, dan ajar kami terus memberi dengan sukacita, karena ada berkat Tuhan yang melimpah ketika kami memberi dengan sukacita. Ini doa kami, sempurnakan ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan Engkau satu-satunya Raja kami yang layak menerima segala kemuliaan itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat-Nya senantiasa, ketika kita di dalam naungan-Nya senantiasa, kita tahu bahwa kita akan melesat seperti Raja Wali, menantang badai hidup yang ada saat ini. Kita akan terus dikuatkan walaupun badai silih berganti, masalah silih berganti. Seperti Raja Wali, kita akan terus naik tinggi dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita dari yang terbaik, bawa yang terbaik dengan penuh sukacita. Kita akan nyanyikan pujian pakai Raja Wali. Berada
pemimpin yang ada di atas bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, dalam menangani dan menghadapi pandemi COVID-19. Biar Tuhan berikan roh yang bersatu, biar Tuhan juga memberikan roh ketaatan buat seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan apa yang sudah dihimbaukan menjadi protokol pemerintah, biar kita semua dengan segera bisa terlepas dan memutuskan tali rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Kita terus berdoa di dalam doa buat bangsa kita. Dalam hal ini kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini dan membawa kita kepada bangsa yang bersatu, yang sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan juga memulihkan kesehatan bangsa ini, Tuhan memulihkan perekonomian bangsa ini dan segala aspek kehidupan. Biar bangsa ini juga akan mengalami yang namanya kesejahteraan. Tuhan juga memberkati setiap hasil bumi yang ada di bangsa ini. Biar dengan melalui itu semua kita terbantukan untuk bisa keluar dari masalah ini. Baik, ibadah keluarga Selasa dan Kamis pukul 19 diadakan di rumah masing-masing. Kemudian doa berantai Senin, Rabu, dan Jumat terus kita laksanakan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditetapkan. Tetap berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit maupun gangguan kesehatan, bahkan yang sedang menjalani pemulihan. Terus kita dukung di dalam doa buat Ibu Rohani, Bapak Yones Danda, Ibu Adi, juga Ibu Yongtan yang sekarang masih berada di rumah sakit umum. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Berdoa terus buat panitia pembangunan dan juga dalam usaha untuk menyusun proposal. Kiranya Tuhan buka jalan untuk semuanya dan kita bisa menyelesaikan proposal dan menyampaikan kepada pihak pemerintah. Kita juga terus dukung dalam doa untuk ibadah raya Minggu dan seluruh pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berdoa juga buat semua yang kita pergunakan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa keadaan ini tidak menghalangi kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan terus mengerjakan yang terbaik buat kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan, akan meninggikan Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja.
hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami dengan segala kerendahan hati mengembalikan pujian hormat kami hanya kepada Tuhan, sebab memang hanya Engkau yang layak dipuja, disembah, ditinggikan, karena Engkau adalah kepala gereja dan kepala segala sesuatu. Terima kasih atas hadir-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dan akan berakhir sesaat lagi. Apa yang telah kami dengar dan pahami, firman-Mu yang menyangkut kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan kami semangat, kekuatan iman, pengharapan, bahwa segala sesuatu yang sudah diucapkan Tuhan Yesus, itu pasti akan terjadi, karena itu tersedia di takhta-Mu. Terima kasih dan terpujilah Tuhan. Dan sebagaimana Engkau telah memberkati murid-murid-Mu pada saat Engkau berpisah dengan mereka, maka siang hari ini izinkanlah hamba-Mu berdoa. Berkatilah umat-Mu dengan limpah. Perluaslah daerah kami, di antaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, dan juga pelayanan kami ke depan. Sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan dilimpahkan kepada kami semua dalam menjalankan kehidupan ini. Sempurnakanlah ibadah kami. Akhirnya, saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera itu memberkati dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, serta mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Belum.